Teman-teman, jadi ini yang aku share adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Sesuai tugas kita kemarin yang membahas tentang jenis-jenis penyakit akibat kerja di bidang konstruksi. Oh, ternyata di undang-undang ini hampir semua faktor-faktor penyebab penyakit akibat kerja itu dibahas ya. Apalagi yang konstruksi kemarin itu. Iya, banyak banget penyakit akibat kerja yang ditimbulkan di bidang konstruksi. Salah satunya itu penyakit yang disebabkan oleh pajanan faktor timbul dari aktivitas pekerjaan, yaitu banyak banget nih. Salah satunya ada dari faktor bahaya fisika, bisa menyebabkan kerusakan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan. Terus ada penyakit yang disebabkan oleh faktor biologi, ada juga yang disebabkan oleh faktor kimia dan disebabkan juga oleh faktor lainnya seperti ergonomi dan bahaya psikologi seperti itu. Halo Hai semuanya. semuanya. Halo. Hai. Gimana kabar kalian di sana? Alhamdulillah. baik. Hai Janisa. Alhamdulillah. Kita kan hari ini mau diskusi tentang PAK di bidang konstruksi nih. Kira-kira apa yang mau kita bahas hari ini? Oh ya nih, kebetulan aku ada pertanyaan nih buat kalian. Menurut kalian penyakit akibat kerja itu apa ya? Menurut aku nih, penyakit akibat kerja itu adalah gangguan kesehatan yang muncul akibat faktor risiko yang ada pada lingkungan pekerjaan. Jadi itu di lapangan banyak banget pekerja konstruksi contohnya yang beresiko lebih tinggi mengalami gangguan pendengaran karena lingkungan pekerjaannya itu yang bising banget. Terus ada lagi pekerja di kantoran beresiko lebih tinggi mengalami carpal yaitu gangguan saraf di pergelangan tangan karena posisi tangan yang salah pada saat mengetik. Kayak gitu sih guys. Nah, PAK menurut PP nomor 7 tahun 2019 itu kan ada beberapa faktor ya. Nah, itu apa aja sih faktor-faktornya? Kalau untuk faktor menurut PP nomor 7 tahun 2019 itu ada faktor kimia, ada faktor biologi, ada faktor fisika. Nah, terus juga ada penyakit yang berdasarkan sistem organ, kayak penyakit saluran pernafasan, terus penyakit kulit, terus ada gangguan otot dan kerangka, itu masuknya ke faktor biologi, faktor ergonomi. Nah, terus juga ada penyakit kanker akibat kerja, terus ada penyakit spesifik. Jadi itu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau proses kerja. Oh iya, kalian ada yang tahu nggak apa aja sih bahan kimia berbahaya di area konstruksi yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja? Setahu aku nih ya, bahan kimia berbahaya yang ada di konstruksi yang dapat menimbulkan PAK itu ada dari semen, pasir bangunan, batu bahan bangunan, asbes, karbon monoksida dari asap kendaraan, silika, aluminium, seng, cat bangunan, timbal, dan metal. Oh, begitu, Ai. Nah, kalau untuk faktor fisika di bidang konstruksi bangunan itu apa aja ya, guys? Ada yang tahu nggak? Kalau penyakit akibat kerja akibat faktor fisika itu ada banyak ya. Kayak bahaya getaran. Nah, itu penyakitnya itu kayak bahaya getaran itu kan biasanya kan kalau di konstruksi itu dari alat-alat beratnya ya kayak ekskavator, tower crane, terus ada bulldozer, ada tandem roller sama banyak banget kan di area konstruksi itu. Nah, itu biasanya itu penyakitnya itu namanya wall body vibration. Nah, terus ada hand arm vibration. Nah, terus
untuk bahaya fisik lainnya itu ada bahaya kebisingan ya. Dia itu penyakit akibat kerjanya itu gangguan fisiologis, ada gangguan psikologis, ada gangguan komunikasi, ada gangguan keseimbangan juga, terus ada gangguan pendengaran, biasanya tuh tuli sementara, terus ada tuli menetap, ada trauma akustik, dan masih banyak lagi. Itu aja sih. Guys, aku mau nanya dong, apa aja sih bahaya dari pencahayaan sama radiasi itu? Ada yang tahu nggak? Oh, itu. Bahaya pencahayaan dan radiasi itu biasanya itu ada 5. Bahaya pencahayaan dan radiasi itu bisa menyebabkan gangguan penglihatan. Yang kedua, kelelahan mata. Yang ketiga, kelelahan saraf ditandai dengan gerakan yang lambat, gangguan pada fungsi motorik dan psikologis. Yang keempat itu ada kesilauan atau glare, yang dimana cahaya yang tidak diinginkan yang berada dalam jangkauan penglihatan kita, yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan dalam penglihatan kita ini. Yang kelima itu ada masalah kesehatan lainnya seperti kelelahan kerja, stres, kelelahan mental, dan konsentrasi dan kecepatan berpikir kita menjadi menurun. Begitu. Kalau aku mau nanya, kalau penyakit kanker itu kan biasanya banyak banget ya. Nah, penyakit kanker pada penyakit akibat kerja itu biasanya kalau di area konstruksi itu disebabkan oleh zat-zat apa aja sih? Setahu akunnya penyakit kanker ini itu banyak penyebabnya dari zat-zatnya itu ada asbestosis, ada benzodiazepine dan garamnya. Habis itu ada bischloromethyl ether, habis itu ada coal tar pitches or salts, persenyawaan kromium 6, habis itu ada metanaptilamin, ada vinyl klorid sama benzen. Terus menurut kalian apa aja sih penyakit akibat kerja yang ditimbulkan dari faktor biologi di lingkungan konstruksinya itu sendiri? Kalau menurut aku ya, kalau PAK di tempat kerja karena faktor biologi itu ada brucellosis, virus hepatitis, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, terus ada tetanus, tuberkulosis, sindrom toksis, atau biasa disebutkan inflamasi yang berkaitan dengan kontaminasi bakteri atau jamur. Terus ada antraks, ada leptospira, dan penyakit yang disebabkan oleh faktor biologi lainnya di tempat kerja yang tidak bisa disebutkan di atas. Oh gitu. Berarti kesimpulannya untuk itu emang di bidang konstruksi itu benar-benar banyak banget ya faktor-faktor bahaya dan resiko yang menyebabkan penyakit akibat kerja kepada pekerjanya gitu. Iya, banyak banget faktor yang bisa menyebabkan resiko dalam bekerja. Kan tadi sudah kita sebutin ya, ada faktor kimia, biologi, fisika, ergonomi, dan lainnya. Begitu ya? Untuk bahan-bahan kimianya sendiri menyebabkan apa sih, kayak tadi kan ada aluminium, ada timbal, kayak gitu-gitu kan ada arsen, silika. Nah itu lihat sendiri nggak pas penutupan? Apa nggak? 3. ngomong apa ya?
Kalau semua diem sih. Ya udah teman-teman, tadi kan kita udah diskusi nih mengenai penyakit akibat kerja di bidang konstruksi. Mungkin itu saja untuk diskusi Iya. kita kali ini, atau ada yang mau menambahkan atau gimana dari kalian? Menurut aku sih udah cukup ya. Cukup. Cukup. Ya udah, terima kasih untuk semuanya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stay safe ya Waalaikumsalam. semuanya. Dah.